Tujuan perkuliahan. 1. Mahasiswa dapat memahami apa itu kurikulum. 2. Mahasiswa mengenal ciri-ciri daripada asas-asas kurikulum. Mahasiswa mampu memahami apa itu teori pendidikan. Pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari dunia atletik yaitu kurir yang berarti berlari. Istilah tersebut erat hubungannya dengan kata kurir yang berarti penghubung seseorang untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Seorang kurir harus menempuh suatu perjalanan untuk mencapai tujuan, maka istilah kurikulum kemudian diartikan sebagai suatu jarak yang harus ditempuh. Dari istilah atletik, kurikulum mengalami pergeseran arti ke dunia pendidikan yaitu sejumlah mata pelajaran, ilmu pengetahuan yang ditempuh, dikuasai untuk mencapai suatu tingkat tertentu atau ijazah. Jadi kurikulum merupakan suatu jarak yang harus ditempuh. Pada kurikulum terdapat sejumlah mata pelajaran, ilmu pengetahuan yang ditempuh dan dikuasai untuk mencapai suatu tingkat tertentu atau ijazah. Kurikulum menurut para ahli John Dewey, kurikulum merupakan suatu rekonstruksi berkelanjutan yang memaparkan pengalaman belajar anak didik melalui suatu suasana pengetahuan yang terorganisasikan. Franklin Baugh, kurikulum merupakan suasana pengalaman belajar terarah yang digunakan oleh sekolah untuk membentangkan kemampuan individual anak didik. Adapun asas-asas kurikulum. 1. Asas filosofis. Asas ini merupakan asas yang pada hakikat menentukan tujuan umum pendidikan. 2. Asas sosiologis. Asas ini merupakan asas yang memberikan dasar untuk menentukan hal-hal yang akan dipelajari sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebudayaan, dan perkembangan ilmu teknologi. 3. Asas organisatoris. Asas ini merupakan asas yang memberikan dasar-dasar dalam bentuk bagaimana bahan pelajaran itu disusun, bagaimana luas dan urutannya. 4. Asas psikologis. Asas ini merupakan asas yang memberikan prinsip-prinsip tentang perkembangan anak dalam berbagai aspek serta cara belajar agar bahan yang disediakan dapat dicerna dan dikuasai oleh anak sesuai dengan taraf pengembangannya. Macam-macam teori pendidikan. 1. Behaviorisme. Aliran behaviorisme didasarkan pada perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Berdasarkan teori behaviorisme, pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan. Tokoh aliran behaviorisme antara lain Pavlov, Watson, Skinner, Hull, Guthrie, dan Thorndike. 2. Kognitivisme. Menurut teori ini pengetahuan seseorang diperoleh berdasarkan pemikiran. Dengan demikian, menurut teori ini belajar disebabkan oleh kemampuan kita dalam menafsirkan peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam lingkungan. Teori kognitivisme proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri, dan pendidikan dihasilkan dari proses berpikir. Tokoh aliran ini yaitu Piaget, Brunner, dan Ausubel. 3. Konstruktivisme. Menurut teori konstruktivisme, konsep adalah suatu proses pembelajaran yang mengkondisikan siswa untuk melakukan proses aktif membangun konsep baru, dan pengetahuan baru berdasarkan data. Pada teori ini siswa adalah subjek utama dalam penemuan pengetahuan. Tokoh teori ini yaitu von Glasersfeld dan Vico. 4. Humanistik. Teori ini bertujuan untuk memanusiakan manusia. Oleh karena itu proses belajar dapat dianggap berhasil apabila si pembelajar telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Menurut aliran humanistik, para pendidik sebaiknya melihat kebutuhan yang lebih tinggi dan merencanakan pendidikan dan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Dalam teori humanistik, belajar dianggap berhasil apabila pembelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri.